Dedekers, udah lama nih kita nggak main-main ke dealer, ngecek harga motor-motor atau mobil. Dan kali ini nih, supaya kita menghilangkan kerinduan, kita main ke dealer. Itu ada kodenya tuh. Ducati. Kita akan ngecek harga-harga motor Ducati dan juga kita nyari tahu nih, apa aja yang harus disiapkan kalau mau beli dan juga apa aja yang mereka tawarkan ke kita. Jadi kalau kalian penasaran dan pengen beli Ducati, kalian harus simak terus video ini sampai habis. Let's go! Pak Narto. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Siang. Teman-teman. Selamat datang di Ducati Indonesia. Ini Pak Narto yang bakal teman kita jalan-jalan di Ducati nih. Pak Narto, Ya. ini kan baru ya dealer Ya. ini ya. Tapi kapan sih Pak mulai beroperasinya Pak? Kita di Ducati Indonesia Bintaro awalnya bulan November 2022. After sales dan showroom kita buka bersamaan langsung di November 2022. Oh, November ya? Iya. Oke, dan sekarang teman-teman Ducati Indonesia itu dipegang sama PT Legenda Motor ya Pak ya? Legenda Motor Indonesia. Legenda tepatnya. Motor Indonesia. Dan jadi pemegang merek, distributor, sampai after sales juga dipegang semua sini Pak Betul. ya? Semua Mantap. di sini jadi satu. Dan sekarang ternyata lini motor yang masuk itu lumayan lengkap ya Pak ya? Lumayan lengkap dari semua family ada kita punya. Dari Monster, Monster sampai yang paling besarnya Panigale V4 pun ada ya Pak ya? punya. Betul. Mantap banget. Saya tambahin mungkin dari Scrambler juga ada. Oh, Scrambler family Iya, juga ada ya? Ada juga. Karena Scrambler itu kalau ditarik sejarahnya dia agak warnanya kuning tuh Pak ya? Betul. Kalau Ducatinya warnanya merah ya? Betul. Jadi masih sub-brandnya Ducati lah teman-teman. Dan kalau sekarang Pak, kira-kira yang lagi jadi incaran banyak penggemar Ducati apa nih Pak lininya Pak? Untuk sekarang tipe yang happening banget tetap di Desert X. Oh, Desert X ya? Desert X itu motor yang bisa dipakai dual purpose. Dual purpose, Jadi multifungsi sih. Jadi Yes. mungkin itu yang jadi pilihan Iya. saat ini. Selain itu mungkin apa Pak? Dari family-nya Panigale atau apa motor tertentu? Ada monster yang punya perubahan signifikan. Jadi ada monster yang terbaru tuh 937 cc. Jadi dia punya evolusi yang benar-benar berubah dari ya? monster sebelumnya. Siap, Gitu. nanti kita lihat ya Pak ya. Boleh. Nah Pak, kalau saya nih Pak orang awam, Ya. saya nggak tahu sebenarnya kalau beli Ducati itu kayak apa sih Pak prosesnya? Apa kayak beli motor-motor biasa, kayak biasa gitu ya? Atau apa harus pesan dulu, inden dulu, atau gimana Pak ceritanya Pak? Banyak tipe atau model cara pembelian Ducati. Jadi bisa langsung ke showroom kita, kita lihat unit yang ada available, bisa langsung. Hari itu juga cash flow. Diselesaikan gitu ya transaksinya ya? Cuman kita butuh waktu untuk PDI. Oke. Kurang lebih 1-3 hari setelah pelunasan motor kita siapkan siap delivery. Oke, PDI itu pre-delivery Pre-delivery inspection. ya? Jadi semua motor di sini wajib kita inspection, baut, kekencangan baut, terus ada software yang perlu kita update, gitu, seperti itu. Supaya semua udah kita siap cek. jalan lah ya? Betul. Supaya layak jalan di customer. Sementara Pak kalau yang misalnya nggak ada di sini stoknya, misalnya saya pengen V4 yang model tertentu, warna tertentu gitu, itu bisa juga dipesan? Bisa juga dipesan, mungkin kita ada metode pembayaran, kita booking fee dulu atau DP dulu, nanti kita order ke principal, sisonya available atau tidaknya, nanti kita kabarin follow up, jika ada bisa inden antara 1-3 bulan, seperti itu. Mungkin bisa lebih cepat kita kabarin ke customer. Oke, dan setelah datang ya seperti biasa ya PDI gitu-gitu lagi ya? Betul. Oke, berarti sekarang model Ducati yang kalaupun nanti kita lihat nggak ada di sini, tetap bisa dipesan ya Pak ya? Bisa. Berarti dia selama model globalnya masih ada, Betul. harusnya masih bisa dicariin barangnya Pak ya? Bisa. Oke. Dan kalau untuk pembayaran nih Pak, tadi kan kita ngomongin bisa langsung transaksi, tapi kalau motor-motor umum ini Pak, kan bisa leasing, bisa kredit gitu ya. Kalau Ducati itu bisa nggak sih Pak? Bisa banget. Jadi kita di sini juga menyediakan leasing, pembayaran bertahap, juga selain cash juga bisa semuanya. Iya. Dan cukup umum ya Pak ya. Maksudnya pembeli-pembeli Ducati juga ada juga beberapa yang kredit ya. Jadi jangan malu deh Pak ya. Iya, silakan. Bisa metode apapun bisa dicoba di sini. Jadi silakan datang ke showroom kita. Siap, berarti beli Ducati bisa kredit teman-teman. Jangan khawatir. Nah, sekarang
menu utamanya sebenarnya sih Pak. Saya Ya. pengen tahu harga-harga Ducati itu dan stok-stok yang saat ini lagi ready. Siap. Atau kita dealer tour lah Pak ya. Oke. Kita mulai dari yang paling murah dulu Pak. Oke. Ada apa tuh yang paling murah? Kita ke area scrambler. Ada Scrambler ya? Iya. Kita ke sana dulu teman-teman. Ayo. Nah ini dia. Kalau Scrambler tadi kan terkenal benderanya kuning ya Pak ya? Iya, betul. Dan setahu saya Pak ya, Scrambler itu yang termurah bukan yang ini nih Pak. Bukan. Ini justru malah tipe tertingginya scrambler. Tuh, Gitu. ini top notch-nya ya Pak ya? Iya. Ini apa nih Pak? Ini scrambler 1100. Ini top levelnya di scrambler. Oke, kalau Scrambler sendiri, kalau tadi kita ngomongin, tadi saya nanya apa yang paling murah Pak. Iya. Scrambler tuh rentang harga dari berapa Pak? Dari scrambler di 315 sampai 600 juta. Oh, berarti ini yang di 600 jutaan ini ya? Ya, bisa. 315 tuh berarti yang tipe Icon ya Pak ya? Betul, scrambler icon 800. 800, tapi saat ini nggak di display teman-teman. Iya. Tapi kalau mau dipesan berarti bisa aja ya? Bisa? Scrambler tuh mesinnya masih cukup jadul ya Pak ya sebenarnya ya? Belum berevolusi lagi ya? Belum. Ini termasuk apa ya, mesin yang masih air cooled. Jadi Air-cooled, dia pendinginnya masih udara, ditambah dengan ada oil cooled juga. Iya, Jadi iya. ya masih Masih klasik lah ya? klasik, betul. Oke, dari bendera kuningnya udah terjawab teman-teman, paling murah Scrambler Icon. Kalau paling mahalnya ini nih 1100. Kalau di Ducati Pak, yang paling murah apa Pak? Paling murah yang 400 juta. Itu apa? Itu Monster ya? Ya, 400 jutaan Siap, sampai siap. dengan 1,4 M. Oke, kita mulai dari Monster dulu teman-teman. Kita balik ke depan lagi ya. Ya, Ayo Pak. mari. Benar tuh, ini dia Monster ya. Ya, Ini monster kita. yang tadi Pak Narto ceritain ya, evolusinya memang cukup radikal ya Pak ya. Cukup besar. Jadi monster yang sekarang monster 937 cc. Jadi sangat signifikan perubahannya. Jadi ya Tampangnya beda ya Pak ya. ada icon di monster lama yang di monster ini tidak ada. Jadi Iya, dulu betul. ada Rangka tubular ya. tubular tralisnya gitu udah tidak Nggak dipakai lagi ya saat Pak ya. ini. Siap. Walaupun kalau 937 berarti mesin itu agak sama dengan kepunyaannya Hypermotor ya Pak ya? Betul. Ya. Iya, Dia persis sama jadi Hypermotor 950. Ya. Kayak Sama Vitu. Super Sport juga Pak ya? Betul. Ya. Oke. Nah kalau ini Pak, kita ngomongin Monster lagi nih. Baik. Monster sekarang dijual berapa Pak? Ini di harga monster yang biasa, Basic ya? base. Monster base-nya itu di 421 juta off Iya, the road. iya. Terus ada satu lagi Monster Plus di 436 Oke. Tapi yang ini kita lihat sih, Ya. ini Monster yang biasa ya Pak base-nya. ya? Kalau sama yang Plus Pak, tipis-tipis, bedanya apa sih Pak? Yang Plus tuh cuma beda dia ada seat passenger seat cover. Berarti ada kit-kit gitu ya Pak? Iya, terus ada windshield sama peleknya, Pak. Siap. Tapi ini salah satu entry level yang menjadi ikon barunya Ducati sih Pak ya? Iya. Oke. Ini sangat berevolusi. Kalau dari tampang sih Pak, ini motor yang beginner use banget ya Pak ya? Iya, ini, Soalnya dimensinya nggak terlalu besar ya Pak? ini untuk pemula, cuman ya kita sedikit warning buat pemula yang sudah pakai motor cc di atas 500 ya. Karena ini Oke. 990-an. Siap. Bukan pemula untuk yang Pemula baru. banget gitu ya? Oke. Kita nggak rekomend buat yang baru-baru. Siap. Lanjut, habis dari Monster ke sampingnya nih Pak. Boleh? Ini sampingnya langsung disambut sama Hypermotor. Yang tadi kita omongin Betul. kalau mesinnya sama ya Pak ya? Betul. Berarti mesinnya sama, utuh-utuh sama Pak ya? Berarti kayak sistem persis. pendinginnya juga gitu Sama. ya? Dia ada radiator, ada oil cooled juga sama. Cuman ya Oke. beda frame, beda Genre juga beda ya, Pak ya? Ya, typical riding positionnya beda. Iya. Jadi ini lebih ke kalau Bapak pernah lihat Supermoto, ini cenderung ke arah itu. Iya. Jadi cenderung ke arah Supermoto bike. Jadi Siap. Pak. Dan kelihatannya juga ini lebih siap kemana-mana ya Pak ya? Kalau Monster kan kayaknya lebih diplot yang sporty-sporty ya? sporty dan urban ya. Urban kalau ya. kita bilang gitu. Oke. Pak, intip dulu harganya Pak. Yang base dia kisaran 500 jutaan. 500 jutaan ya? Iya. Yang base. Iya. Kalau yang Betul, non base, berarti ada yang versi apa ya Pak? SP. SP? Iya. Ada di belakang situ ya Pak ya? Betul. Kita pindah ke situ dulu ya. Boleh.
Nah, Pak Narto, ini versi yang SP ya? Ya betul. Ini Oke. Hypermotard SP. Bedanya apa, Pak? Ini sangat signifikan juga. Bedanya di kaki-kaki ada di Oke. shock depannya itu pakai all-ins, shock belakangnya pakai all-ins. Oke. Nah, terus di depannya dibalut dengan velg Mercedes ini, yang belakang juga Mercedes ini. Oh, lebih ringan berarti, Pak ya? Lebih siap. cenderung kelihatan banget liverynya. Oke. Jadi rangkanya itu dia agak sedikit orange ini, nggak merah Oke, langsung oke. red. Terus spakbor depannya, fender Iya, depan iya. pakai karbon, cover engine-nya karbon. Oke. Gitu. Kalau dari mesin beda juga, Pak? Sama persis semuanya, horsepower semua kelengkapan sama. Oh, biasanya kan kalau beberapa lini Ducati lainnya kalau ada perbedaan SP itu kadang-kadang tenaganya beda ya, Pak ya. Tapi kalau ini tenaganya masih sama-sama Masih basic ya? sama, cuman kaki-kakinya aja agak lebih tinggi sedikit. Oke. Gitu. Tapi sih ini ngelihat speknya beda gini, kayaknya harganya jauh nih, Pak ya. Lumayan jauh dari yang base. Tadi kan 5 jutaan, Pak. Kalau ini berapa Pak yang ngasih, Pak? Ya ini range-nya di 600 jutaan. 600 jutaan ya. Iya, off the road. Beda kurang lebih 100 jutaan, tapi dapat all-ins, dapat marche sih. Menurut saya worth it ya, Pak ya. Worth it sih. Kalau dipecah bisa lebih dari itu. Iya. Oke, lanjut, Pak. Ya. Lini motor nakednya Ducati itu selain Monster yang saya tahu ya, selain Hypermotard ada juga Street Fighter. Yes. Ada nggak sih Pak stoknya, Pak? Ada, kita punya Street Fighter V2. Oke, di situ ya, Pak ya? Iya, Kita getar situ, teman-teman. mari. Nah, Pak Narto, ini dia motor nakednya yang galak banget ya tampilannya, Pak ya. Ya, ini Army look juga. Look, ini Street Fighter ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau ini teman-teman yang kita lihat sekarang adalah yang versi basic dan paling kecil kapasitas mesinnya, Pak ya. Ya, Ini adalah SF V2. V2. Oke. Kalau V2 ini, Pak, mesinnya berapa cc, Pak? 937 juga. 937 ya. Cuman orang lebih familiar nyebutnya 940 saya. Oke, kayak Hypermotard ya. Dia di akhir namanya tuh 950 ya. Kalau ini dikasih nama V2, tapi mesinnya berarti pakai base mesin yang sama dengan teman-teman tadi ya, Pak ya. Persis. Sama. Sebenarnya mesin yang sama itu teman-teman cukup umum dipakai di pabrikan otomotif ya, supaya ngegampangin after sales, gampangin part gitu ya. Jadi jangan khawatir kalian beli SF ntar dikira mesinnya sama kayak Monster. Enggak, itu harusnya malah memudahkan. Iya. Ini dijual berapa, Pak, harganya, Pak? Untuk V2 base ini dijual di 600 jutaan. Nomor jutaan ya. Iya. Oke, sementara kalau Street Fighter ini teman-teman selain yang V2 ada juga yang V4. Ya, Kalau V4 berapa, Pak? V4 di 700 jutaan sampai yang paling tinggi top levelnya di 1,2. Siap. Tapi ini salah satu yang oke nih teman-teman. Dimensinya juga compact ya, walaupun nggak sekompak Monster ya, Pak ya. Ya. Ducati sih kalau yang Street Fighter kelihatannya masih lebih bongsor sedikit nih. Tapi untuk yang V2 kayaknya dipakai daily use, dipakai regular use juga kayaknya oke-oke aja, Pak ya. Masih aman. Siap. Untuk yang V2. Oke, ngomong-ngomong soal V2 teman-teman. Ada juga lini V2 yang legendaris, Panigale ya, Pak ya. Wah, Panigale. Dan saat ini ternyata ada di situ tuh unitnya. Iya, Kita pindah ke situ kali ya. boleh. Pak Narto, ini yang tadi saya bilang legendaris nih, Panigale. Panigale. Dan ini V2. Sebenarnya Pak, SF V2 sama Panigale V2 berarti hanya beda dalam bentuk fairing sama naked aja Pak? Atau ada yang lain lagi? Ya persis. Jadi V2 Panigale sama Street Fighter V2 itu hanya di firing, Heeh. untuk firing dan naked aja. Jadi nggak ada kelebihan lainnya. Iya, bahkan kalau saya agak komparasikan dari sini ya, buntutnya agak sama ya Pak ya? Persis sama. Oke. Rangka semuanya sama. Ya paling bedanya itu posisi berkendaranya naked, Ya. kalau ini fairing ya Pak ya? Betul, lebih cenderung nunduk sama ya up gitu aja. Oke. Dan ini juga salah satu model yang kemarin ramai juga ya Pak ya, karena termasuk yang harganya terjangkau, tapi udah dapat Panigale gitu ya. Iya. Dan ini adalah Panigale yang paling terjangkau berarti Pak ya? Ya. Harganya berapa nih Pak? Ini di 600 jutaan juga. 600 jutaan ya? Iya. Tapi sama yang Street Fighter, bedanya dikit apa banyak tuh Pak? Ya beda tipis-tipis lah. Beda tipis-tipis ya? Antara 30 sampai 40 juta. Oke, tinggal pilih teman-teman berarti. Iya. Sukanya yang naked atau sukanya yang fairing gini. Tapi kalau kita ngomongin Panigale Pak, kayaknya nanggung nih V2 ya Pak ya. Di samping sebelah sini ada V4 nih. Tapi lebih enak kita pindah situ teman-teman, lebih gampang lihatnya. Kita ke situ ya. Boleh.
Nah, ini dia teman-teman. Panigale V4. V4 tuh salah satu lini yang top tier-nya Ducati ya Pak ya? Ya, Jadi kalau ngomongin soal V4, di Ducati saat ini yang pakai mesin V4 tuh selain Panigale ada Multistrada ya Pak? ya. Di Avel juga pakai nggak sih Pak? Di Apple nanti. Oh nanti bakal ada Di ya? Apple nanti kita akan datangkan di Apple V4. Oke. Saat ini sih di Avel masih X di Avel ya Pak ya? Betul. Siap. Nah kita balik lagi ngomongin ini nih. Panigale V4. Ini salah satu yang top tier-nya. Tapi yang kita lihat sekarang bukan yang base model ya Pak ya? Bukan. Ini V4S. V4S. Panigale V4S. Bedanya apa Pak? Kalau sama yang V4 biasa Pak? Sama Panigale V4S dengan Panigale base. Ya. Jadi kembali lagi, jadi ada banyak perbedaannya. Jadi ada shock depan O'Hlins yang sudah iya. electronic suspension. Terus ada Belakang juga ya? belakang juga pakai O'Hlins yang electronic suspension. Jadi kita bisa setel di langsung di dashboard. Pelek juga force ya Velg Pak? pakai Marchesini yang force. Force. Gitu ya. Kalau kayak single seat itu di base? Nggak ada. Jadi ini ada plus cover dan seatnya warna merah. Oke. Wow, dan itu kalau tadi kita bandingin Hypermotor ke SP, nggak sebanyak ini ya Pak ya bedanya ya? Enggak. Dari yang base ke S itu banyak banget ya kalau ini ya? Banyak sekali ini. Oke, nah sebelum kita ngomongin yang harga yang S Pak, harga base-nya berapa sih Pak? Harga base Panigale base di angka 800 jutaan waktu itu. Oh, 800 juta ya? Iya. Nah kalau ke S berapa Pak lari ya Pak? Nah, agak signifikan nih naiknya. Jadi antara Panigale base dengan Panigale V4S, Panigale V4S kita jual di 1,1. Wow, langsung ke 1,1 larinya ya? Jadi lumayan. Iya, lumayan mahal. Dan si top levelnya lagi SP. Iya, Itu berapa Pak? Jadi ada Panigale SP2 di press list kita di 1,4. 1,4. Iya. Bedanya apa tuh Pak, tipis-tipis saya Pak, sama SP? Enggak, SP2? lumayan. SP2 dia punya dry clutch yang Oh, lebih oke. kelihatan banget. Dia Iya, punya iya. livery juga beda, tangki aluminium, jadi sangat ringan. Oke, 1,4 teman-teman. Udah kepikiran tuh Pak, 1,4 bisa jual apa nih saya nih buat di Ducati. Ini dia, motor Ducati yang ikonik juga nih, Ya. di Avel ya Pak ya. Kayak motor-motor Batman gitu kayaknya. Tapi Pak sebenarnya beda di Avel biasa dengan ini yang dipajang sekarang X di Avel ya Pak ya? Iya. Bedanya apa ini sih Pak? XD-Apple. Oke. Ini yang kita display saat ini adalah XD-Apple. Perbedaan antara XD-Apple dengan D-Apple yang base itu sangat signifikan. Jadi dia XD-Apple itu satu-satunya Ducati yang pakai drive belt. Jadi dia nggak pakai chain drive. Iya, Pakai rantai. Jadi pakai belt. Itu sangat signifikan. Dan kedua perbedaannya di Posisi berkendara ya? riding position, dia kakinya di forward control. Di depan ya? Di depan. Jadi emang cruiser sejati banget Betul. ya? Jadi ridingnya cruiser banget. Cruiser banget ya. Kebayang sih cruising pakai belt juga kayaknya lebih smooth ya dibanding Iya. pakai chain ya? Ya. Siap. Ini X Diavel, ini kayaknya yang warnanya juga dark gini ya Pak ya? Ya, ini XD-Apple Dub. Harga berapa Pak? Di XD-Apple Dub kisaran 900 jutaan. 100 jutaan Iya. ya? Oke, sekarang kita ke lini enduran nih Pak. Oke, Jagoan mari. saya nih. Ini dia Pak, Multistrada nih. Ya, Ini lini jagoan saya nih Pak. Tapi ini sebenarnya yang versi paling base-nya Pak ya. ya. Dan ini V2. Betul. Mesinnya compact. Walaupun dari tampangnya sih dimensinya nggak ada compact-compactnya nih Pak ya. Tetap gede dia tampilannya ya. Nah tapi ini kalau V2 berarti dia pakai mesin yang sama dengan Monster dan teman-teman ya Pak ya. Betul, dia pakai 900. mesin Multistrada ini Ducati Testa Stretta, masih pakai yang 950 cc seperti Monster, Hypermotor dan lainnya. Dan dari tadi kita belum sempat ngomongin Pak, Ducati itu mesinnya konfigurasinya V agak ke L gitu ya Pak ya. Iya, nggak terlalu V, cuman masih konfigurasi L sih sebenarnya. L ya. Dan nyamannya teman-teman sekarang Ducati udah banyak yang pakai pendingin cairan ya Pak ya. Betul, ini udah Pakai radiator. water coolant. Dan kalau mesin-mesinnya 950 cc-nya Ducati sih saya udah pakai harian masih enak-enak aja ya Pak ya. Ya. Harganya berapa nih Pak? V2? Untuk V2 kita di kisaran 500 jutaan. 500 jutaan Iya. ya. Wow. Tadi Monster 400 jutaan. 400 jutaan. Kalau pengen ke Hypermotor agak naik dikit lagi. 600 jutaan. Betul. Kalau mau yang enduro adventure-nya bisa lari ke sini nih. Iya.
Oke, masih terjangkau teman-teman, 5 jutaan masih bisa lah. Sekarang kita lihat nih jagoannya V4-nya ya. Ayo, mari. Kita getar situ teman-teman. Ini dia. Ini mungkin lini motor terakhir yang kita lihat di sini teman-teman. Ini Multistrada dan ini bukan yang base model V4-nya ya Pak? Iya. Ini V4S ya? V4S. Sebelum kita ngomongin harga atau speknya, bedanya apa nih Pak? V4 biasa sama V4S? Kembali lagi, kalau di V4S dia punya electronic suspension. Dia bisa di-adjust. Oh, kalau yang base itu nggak elektronik ya Pak? Nggak elektronik, dia manual. Oh, Suspensinya manual, adjustment-nya ya. Preload sama ribbon ya Pak? Preload dan ribbon, betul. Jadi kalau ini kita electronic suspension bisa kita setel Dari head unit ya? dari head unit, kita by mode. Makanya banyak nih tombol-tombol ya Pak ya? Iya. Oh, sampai cruise control ada Pak ya? Ada. Ini Kalau ada base ada? Base ada juga cruise controlnya. Oke. Gitu. Jadi kita bisa setel semua pakai joystick yang ada di panel. Gitu. Oke. Tapi kayak pelek masih sama ya Pak ya? Masih sama. Pelek masih sama, jadi cuma bedanya di suspensi. Oke. Suspensi aja. Dan ini V4 berarti dia mesinnya V4 untuk Multistrada itu sangat berbeda dengan V4 yang di Panigale. Oke. Jadi Multistrada V4S ini menggunakan mesin Ducati V4 Gran Turismo. Oke, GT. kalau dia Desmo CDC ya Pak ya? Kalau di Panigale V4 mesinnya Ducati V4 Desmo CDC. Desmo CDC. Iya, betul. Oke. Berarti kalau tadi kita ngomongin mesin entry levelnya 9,5 itu Testa Stretta, Ya, dan Ducati itu Testa dipakai di banyak lini ya Pak ya? Iya, banyak. Sementara kalau untuk lini yang V4-nya ternyata ada perbedaan teman-teman antara Panigale dan untuk enduro Multistrada kayak gini. Iya. Tapi emang karakternya ternyata beda ya Pak ya? Kalau Panigale kan ngejar performance, kalau ini kan mungkin lebih torkinya. Iya. Karena untuk enduro mungkin karakter berkendaranya emang pasti beda ya. Iya. Oke, harganya nih Pak. Oke. Siap, saya mendengar harganya nih Pak. Untuk Multistrada V4S, V4 base di angka 800 jutaan. V4 base. Ya. Base teman-teman, 800 juta tuh. Terus ada Naik ke Multistrada V4S di 900 jutaan. 100 jutaan. Terus ada satu lagi yang top levelnya di Multistrada. Multistrada Pax Peak. Itu di harga 1 M-an. 1 M-an ya. Iya, gitu. Wow, itu Pikes Peak itu kalau nggak salah beda livery, beda Betul. banyak hal ya Pak ya. Beda livery, beda pelek, beda Iya. suspensi juga. Ya. Nah, dan menariknya teman-teman, di sini tuh dipajang juga Multistrada yang versi siap banget touring nih Pak. Iya. Pakai aksesoris ini. Betul. Ini semua dijual resmi ya Pak ya? Resmi. Ini part OEM kita, jadi semua aksesoris juga OEM. Jadi kita emang udah lengkapi ini semua dengan kebutuhan customer. Iya, walaupun dia OEM tapi tetap teman-teman biasanya ini ada vendornya nih, kayak ini biasanya barang sama Givi atau misalnya knalpot tuh sekarang sama Thermic Noni ya Pak ya? Thermic dan Akra. Akrapovic, terus juga kayak tadi shock breaker dia ada yang barang sama Ohlins. Jadi walaupun dia OEM tapi biasanya ada vendornya. Yes. Dan semua itu dihadirkan juga di Ducati Bintaro ini ya Pak ya? Iya. Semua kelengkapan aksesoris kita lengkapi di Bahkan showroom kita. sampai aparel-aparel pun ada ya Pak ya? Kalau mau kaos Ducati pun lengkap di situ ya? Semua ada. Dan ngomongin part OEM ini Pak, berarti pemasangan pun semua udah ada prosedurnya Pak ya? Sudah. Jadi semua pemasangan misalnya kayak exhaust nanti kita lihat itu kita punya software sendiri yang khusus dari Tele dan Terminoni. Jadi kita siap. resmi. Dan semuanya di situ Pak dikerjain ya? Iya, nanti kita kerjakan di. Oke, kita intip boleh nggak Pak? Boleh. Kita ke workshop. Kita pindah ke sana ya? Iya. Ya. Nah teman-teman, ini sekarang kita datang ke markasnya Pak Narto nih. Siap. Selamat datang di Ducati Service Indonesia. Dan ini lagi banyak pengerjaan juga teman-teman segala macam. Ya. Dan yang menarik ini udah buka barengan pada saat dealernya buka ya. Jadi nggak hanya jualan, langsung after sales pun di tackle langsung sama PT Legenda Motor Indonesia ya Pak ya? Betul. Oke, dan ini Pak, kalau yang ngomongin tadi Ducati Diagnostic System itu di sini juga ya Pak? Di sini kita punya. Jadi Ducati Service Indonesia punya 3 DDS. Jadi itu alat untuk scanner Ducati khusus. Punya dealer resmi yang punya. Jadi untuk di Indonesia saat ini hanya kita yang punya. Oke, berarti itu kalau ada kerusakan-kerusakan atau ada tiba-tiba engine check yang harus diagnosa di sini lah Pak alatnya Pak ya? Di sini. Oke, bahkan kayak tadi kita ngomongin ganti knalpot, dipasang DDS dulu untuk dikalibrasi di sini juga ya berarti? Di sini. Jadi DDS fungsinya
bukan hanya untuk kita tools digital. Jadi DDS juga fungsinya untuk kita masukin software seperti ESOS, mappingnya itu dari situ. Jadi nggak sembarangan. Jadi software semua dari Italia online. Money atau Aquapovic itu masuk ke motor. By DDS. Biasanya nanti dia ngerubah mode berkendara atau ngerubah tampilan welcoming screen-nya Pak ya? Oke, menarik. Dan yang menarik teman-teman, ini tuh di sini motor-motornya nggak hanya plat B nih. Ada juga motor-motor dari luar daerah, semua pada datang ke sini Pak ya? Betul, satu Indonesia, seluruh Indonesia. Kemungkinan saat ini baru kita, baru di Legenda Motor Indonesia dekat servisnya hanya satu di Jakarta. Kemungkinan nanti nextnya bisa berkembang ya Pak ya? Iya, bisa berkembang. Jadi saat ini seluruh Indonesia dari Batam, Samarinda. Datangnya semua ke sini ya? Semua datang ke Jakarta. Dan yang ditangani di sini sehari-hari apa Pak? Banyak sih. Jadi problematiknya sehari-harinya jadi masalah perawatan kali ya? Perawatan terutama ya. Ganti oli segala macam ya Pak ya? Kalau sampai crash segala macam amit-amit itu bisa restorasi gitu juga Pak ya? Kita bisa restorasi, bisa rekondisi semuanya. Iya. Baru. Oke, Pak Narto, kalau gitu terima kasih banyak nih. Sama-sama. Ditemenin saya jalan-jalan. Terima kasih. Nanti semoga saya kesini deh beli Ducati. Pak Narto, makasih banyak ya. Terima kasih. Mari. Nah, Detikers, itu dia tadi jalan-jalan kita di dealer Ducati Indonesia yang di Bintaro ini. Seru-seru, ternyata banyak banget lininya, dan kira-kira dari lini tadi, mana yang jadi jagoan kalian dan mana yang kalian impikan. Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Oto, dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik, dan juga kanal YouTube Detik Oto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga tuh YouTube-nya. Kalau gitu, sekian aja. Saya pamit, stay safe, dan bye-bye.